Banyak orang mengenal Malcolm X sebagai simbol perlawanan kulit hitam di Amerika. Namun sedikit yang tahu bahwa hidupnya adalah perjalanan panjang dari kebencian menuju Islam yang sejati. Ia lahir dengan nama Malcolm Little di negeri yang membagi manusia berdasarkan warna kulit. Ayahnya, seorang pendeta dan pengikut aktivis Marcus Garvey, dibunuh secara brutal oleh kelompok supremasi kulit putih. Tak lama, rumah keluarganya dibakar hingga rata dengan tanah. Ibunya, yang menanggung beban psikologis berat, akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan 8 bersaudara itu tercerai-berai. Sejak kecil, Malcolm belajar satu hal pahit, keadilan adalah ilusi bagi kaumnya. Ia pindah ke Boston dan Harlem, terjerumus dalam gaya hidup jalanan yang keras, dikenal sebagai Detroit Red. Dunia kejahatan menjadi pelariannya, yang akhirnya membawanya ke balik jeruji besi di usia 20 tahun. Namun, penjara bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah transformasi besar. Didorong oleh saudara-saudaranya, Malcolm mulai mempelajari ajaran Nation of Islam, sebuah gerakan yang mencampurkan Islam dengan nasionalisme kulit hitam. Di balik jeruji besi, kesadaran itu lahir. Ia melahap setiap buku di perpustakaan penjara, bahkan menyalin seluruh kamus kata demi kata untuk memperluas wawasannya. Setelah bebas, ia menjadi Malcolm X, seorang juru bicara Nation of Islam yang karismatik. Suaranya yang berapi-api mengguncang Amerika, menyuarakan kebanggaan kulit hitam, kemandirian ekonomi, dan pemisahan ras sebagai solusi dari penindasan. Namun, di puncak pengaruhnya, Malcolm mulai merasakan kegelisahan. Ia menemukan celah antara retorika kebencian dengan ajaran universal Islam yang mulai ia pelajari. Puncaknya adalah ketika ia mengetahui skandal internal dalam organisasi dan upayanya untuk berbicara justru dibungkam. Ia memilih kebenaran, meski harus berjalan sendirian. Perjalanan haji ke Makkah pada tahun 1964 mengubah segalanya. Di Tanah Suci, ia menyaksikan sesuatu yang meruntuhkan seluruh keyakinan lamanya. Ia melihat jutaan manusia dari setiap ras putih, hitam, coklat, kuning berpakaian sama, salat dalam satu saf, dan berbagi sebagai saudara. Di Makkah, ia menulis surat yang mengguncang dunia. Ia telah melihat Islam sejati yang menghapus warna kulit dan mempersatukan manusia di bawah panji tauhid. Di sanalah ia sadar bahwa yang paling mulia di sisi Tuhan hanyalah ketakwaan. Ia kembali ke Amerika bukan lagi sebagai Malcolm X, tetapi sebagai El Haji Malik El Sadas. Ia mendirikan Muslim Mosque, Inc., untuk menyebarkan Islam Sunni yang otentik dan Organization of Afro-American Unity untuk memperjuangkan hak asasi manusia di panggung dunia. Ia mengoreksi masa lalunya secara terbuka, mengganti seruan pemisahan dengan seruan keadilan universal. Langkah barunya ini mendatangkan ancaman dari berbagai arah. Pada 21 Februari tahun 1965, saat akan memulai pidatonya, ia dibunuh. El Haji Malik El Sadas wafat sebelum misinya tuntas, namun Islam sejati yang ia temukan terus hidup. Dari amarah menuju tauhid, dari kebencian menuju persaudaraan universal, itulah perjalanan hidupnya. Sebuah bukti bahwa Islam mampu menyembuhkan luka, bahkan luka paling dalam sekalipun, dan warisannya terus menginspirasi perjuangan keadilan di seluruh dunia hingga hari ini.